Keinginan divalidasi itu cuma satu, Bun. Kesalahan dalam berpikir pada dasarnya. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami berdua, Asutri, pasangan suami istri. Oke, Bun. Nah, hari ini sambil nunggu ngabuburit, sambil nunggu maghrib, daripada diem mulu ya, nih kita diskusi ya, Bun ya. Oke, hari ini mau diskusi apa nih? Ada saran nggak mau diskusi apa tuh? Kayaknya kita hari ini mau diskusi tentang apa sih validasi. Oke, validasi. Judulnya Mungkin validasi ya. validasi nih, Oke. mungkin ada teman-teman yang udah tahu Mm-mm. atau ada juga nih yang belum tahu apa sih validasi itu, Oke, penting gak sih validasi itu, oke. gitu. Jadi kita sehari ini kita akan bahas keinginan divalidasi Mm, sama orang lain kan mm, seperti itu. Nah, sebelum kita ke sana, Bunda ada nggak pengalaman terhadap validasi itu? Pengen divalidasi sama orang lain, ada nggak ada pengalaman? dong. Gimana tuh? Eh, Mungkin butuh pengakuan kan ya, Mm-mm. validasi itu. Betul. Misalnya nih, kita tuh suka bantu orang gitu ya. Mm-mm. Apa kita tuh bantu orang? Tapi orang itu nggak ngucapin terima Terima kasih, kasih, nggak ada nggak ada respon bagus respon lah ya, baik bagus lah ya. gitu ya. Oh, Sebenarnya dalam hati, ih kok kayak gitu, perasaan oke. dia susah aku bantuin loh, tapi giliran aku susah kok dia nggak bantuin. Oke, oke, oke. Nah ada di titik, apa nggak usah nolong orang aja gitu ya. Oke, ada Nah pemikiran ke ada sana ke gitu. sana. Atau juga, kok giliran aku yang susah dia nggak bantuin, padahal kalau dia Oh, susah aku selalu bantuin loh, oke, gitu. oke. Ada di titik itu, tapi, suka ada juga pemikiran, "Lah, kan kita nolong ya." Mm-mm. Terkadang kita nolong juga, ketika kita susah juga belum berarti ditolong sama dia juga kan. Mm-mm. Nah, suka ada Batin pertengkaran-pertengkaran lah ya, antara batin. pikiran dan perasaan itu Mhm, duet lah ya, mhm, konflik mungkinnya seperti itu. mhm. Oh, ada lagi nggak selain itu? Apa ya, Pernah pengalaman pengen divalidasi sama orang lain, ada pengalaman lain nggak selain itu gitu loh? selain itu, Ah, ah. banyak sih Oh sebenarnya, banyak, banyak. Apakah yang di rumah ada banyak. pernah ngalamin hal yang sama? Ya aja lah ya. Saya pernah ada pengalaman dulu, pengalaman ingin divalidasi sama orang lain, khususnya di ranah pekerjaan lah ya, Mmm, khususnya di ranah pekerjaan. Ketika perusahaan melakukan sebuah aktivitas, perusahaan itu sendiri, dan ketika kita nggak dilibatin tuh, nyesek nggak sih sakit rasanya? sakit hati. Jadi banyak orang yang ingin melakukan aktivitas pekerjaan itu dan kita nggak dilibatin tuh asa gimana gendok atau gondok lah ya mungkin gondok kan di sini ya Nyesek gendok ya nyesek nyesek kan nyesek. kayak gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua ada lagi Bun gini, ketika teman-teman kita itu mau main nih ya, mau main kemana gitu ya, dan kita tuh nggak diajak itu nyesek juga ya. Uh, Bener Kenapa nggak sih? sih nggak ngajak gitu Bener ya? nggak sih? Bener. Nah itu aku pernah ngalamin hal yang seperti itu. Padahal padahal juga mereka kan nggak tahu mau kemana gitu ya Ah, sebenarnya mah, padahal gitu. dalam Islam juga kan kita Ah, kalau ada orang yang nggak ngajak kita, kita nggak boleh ikut dan kita nggak boleh ikut juga kayak gitu. mhm. Namun ya itulah manusia ya. Tapi nanti kita akan diskusikan hal seperti itu pun. Cuman kadang gitu, kita jadi nggak gitu ya, Mm-mm, misalnya ini mah pengalaman waktu SMA gitu ya, mm-mm. eee "Mau kemana gitu, kita kan anu-anu, ih kok nggak Ngajak aja, ngajak-ngajak, bete, bete, kesal kayak kitanya ya. kesel, Oke. padahal kan nggak tahu ya mereka teh mau kemana gitu ya, Apa apakah itu termasuk pengen divalidasi mungkin validasi? bisa nanti kita bahas. Terus yang satu lagi nih contoh yang ketiga. Pernah nggak Bun kayak gini? eh kita kan tadi yang seperti yang tadi Bunda ya, kita berbuat baik sama orang lain, tapi ketika orang lain nggak berbuat baik ke kita, kita tuh nyesek banget gitu loh. Mhm, Seperti contoh kita misalkan aku ini dipinjam motor sama teman aku misalkan ya, dipinjam motor sama teman aku. Dan ketika aku butuh motor dan aku nggak bawa motor dan pinjam motor ke teman aku dan dia nggak ngasih tuh, asik gimana ya kita? Gak nyaman mungkin seperti itu ya. mhm. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Enggak ya? Sering, Oh sering, oh sering, oke. Nah, sering sih enggak, enggak ya? cuman pernah Ada perasaan seperti itu. terbesit dalam hati gitu, Ada perasaan seperti itu mungkin ya. giliran aku susah Nggak kok enak nggak ya. Oke. bantuin Nah, gitu. kenapa sih? Apa itu validasi? Keinginan divalidasi itu sebenarnya keinginan divalidasi itu cuma satu, Bun. Kesalahan dalam berpikir pada dasarnya. Pada dasarnya ada pemahaman menurut Maslow, Bapak manajemennya Maslow, bahwasanya manusia itu ada kebutuhan. Selain kebutuhan sandang, papan, dan pangan, manusia juga ada kebutuhannya, Bun. Itu adalah kebutuhan untuk eksistensi.
kebutuhan eksistensi ini itu baik untuk manusia karena untuk bertahan hidup, Bun. Contohnya kalau di burung ya, kalau ada burung jantan ketika musim nikah, dia akan memunculkan eksistensinya dengan suaranya agar merangsang atau menggoda betinanya untuk melakukan perkawinan, benar sih? Nah, kalau manusia kayak gimana? Manusia pun sama. Untuk bertahan hidup, dia memerlukan eksistensi untuk apa? Untuk berkolaborasi, untuk kerjasama lah ya, untuk melakukan memunculkan motivasi, untuk memunculkan kemampuan dirinya kepada publik dan sebagainya. Contohnya kalau dokter ya Bun ya, dokter dia memunculkan eksistensinya itu menggunakan pelang di depan rumahnya biar masyarakat tahu bahwa dia itu bekerja sebagai dokter, sehingga masyarakat sehingga masyarakat itu tahu oh dia itu melakukan sebuah praktek di rumahnya. Mana cara manusia untuk memunculkan eksistensinya seperti itu. Namun harusnya itu hal yang baik dan dilakukan dengan cara berpikir yang tidak tepat dan salah, jadilah muncul keinginan untuk divalidasi. Tapi ada nggak sih orang yang nggak butuh validasi gitu? Ada, kalau berpikirnya benar. Contoh seperti contoh yang dari awal aja, yang aku tadi, ketika kita berbuat baik sama orang lain, ketika orang lain tidak berbuat baik kepada kita, kita merasa kenapa sih? Aku salah apa sih? Kenapa dia nggak berbuat baik kepada aku? Padahal aku udah berbuat baik kepada dia, kan kayak gitu ya. Kenapa? Karena dia berbuat baik itu adalah bukti bahwa dirinya ada kebutuhan untuk eksistensi. Karena menolong orang lain itu adalah kebutuhan eksistensi agar dia itu bisa bekerja sama dengan kehidupan sosialnya, kan kayak gitu ya. Nah, tapi dimasukkanlah informasi-informasi dalam pemikirannya. Cara salah dalam berpikir. Dalam berpikirnya salahnya kayak gimana? Kalau aku berbuat baik kepada dia, dia pun harus berbuat baik. Sehingga kesalahan berpikir seperti itu mengakibatkan keinginan untuk divalidasi. Ketika apa yang difikirkannya tidak sesuai dengan kenyataan, yang terjadi apa? Dia, ya kenapa dia nggak berbuat baik kepada aku? Jadi keinginan validasinya muncul. Karena kenapa? Kesalahan dalam berpikir. Kalau kita berbuat baik, ya udah berbuat baik aja seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah berbuat baik kepada tunanetra ya, dia itu Yahudi, tunanetra Yahudi, dia Rasulullah ngasih makanan kepada Yahudi tersebut. Padahal Yahudi itu membicarakan keburukan Rasulullah kepada Rasulullah sendiri. Ketika mau ngasih makan, kamu mah baik dan sebagainya. Dan ada Rasulnya umat Muslim, dia itu penjahat dan sebagainya mungkin kan kayak gitu. Tapi setiap harinya Rasulullah ngasih tetap makanan sampai meninggalnya. Dan si tunanetra itu sedih ketika Rasulullah tahu yang ngasih makanan setiap hari itu Rasulullah, dan dia sedih dan dia kecewa, sering mengatakan yang buruk-buruk kepada Rasulullah. Ini tandanya bahwasanya manusia itu ketika ingin berbuat baik nggak perlu ada balas kasih, nggak perlu juga. Kalau berbuat baik ya buat baik aja. Kalau kita berpikirnya salah, kalau kita berbuat baik sama orang lain dan orang lain harus berbuat baik lagi kepada kita, nah itu pemikiran yang salah, sehingga nanti kedepannya akan memunculkan ingin divalidasi. Karena manusia itu kan ada kebutuhan eksistensi kayak gitu. Tapi salah berpikir karena informasi banyak yang masuk sehingga menjadikan ingin divalidasi. Kalau kita berbuat baik sama orang lain, harus dong aku dibaikin lagi, padahal nggak kayak gitu kan konsepnya. Nanti kalau kita berbuat baik kepada orang lain dan ingin dibalik, ingin dibaikin sama orang lain, nanti lillahnya nggak ada. Karena Allahnya nggak ada, ikhlasnya nggak ada. Mungkin seperti itu. Paham ya? Makanya ada kebutuhan eksistensi itu seperti itu. Terus tadi ada contoh yang selanjutnya, kalau nggak diajak sama temen itu kita suka nyesek kan kayak gitu. Itu salah satunya sama aja, salah dalam berpikir. Karena dalam berpikir kita bahwasanya ketika kita punya teman itu dekat sama kita, ketika kita kemana-mana, teman wajib mengajak kepada kita. Kan itu salah berpikir. Kenapa salah berpikir? Karena secara tidak langsung dalam stoikism, filsafat stoikism, ada batas, ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan sebagai manusia. Kita tidak akan bisa mengendalikan orang lain, pemikiran orang lain, ucapan orang lain, perasaan orang lain untuk kita nggak akan bisa. Maka dari itu, kesalahan berpikir bahwa teman itu harus dekat sama aku, teman itu harus
membantu aku, Salah betul. halus dan sebagainya, kan itu kesalahan dalam berpikir. Nah, Hmm. kebutuhan eksistensinya itu menjaga hubungan dengan teman kan. Kebutuhan eksistensinya adalah menjaga hubungan dengan teman, berkomunikasi sama teman, tapi salah dalam berpikir, jadilah ingin divalidasi sama teman dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Artinya, keinginan divalidasi itu adalah kesalahan dalam berpikir. Intinya seperti itu. Paham, paham. Ya, maka dari itu harus ada dirubah dalam pola pemikirannya. Yang pertama, rubah pemikiran. Jangan sampai kita menerima informasi-informasi yang negatif, yang kurang baik yang ada di sekeliling kita kan seperti itu. Seperti tadi, kalau kita berbuat baik sama orang lain harus berbuat baik lagi kepada kita. Kalau misalkan seperti itu, konsep sedekah kan nggak ada nanti tuh, ya. Nanti nggak ada konsep sedekah. Seperti kita ngasih orang lain, masa harus dibaik lagi ke kita kan? Mungkin seperti itu kan salah juga ya Bun ya. Nah, maka dari itu, yang pertama, rubah dulu mindsetnya, cara kita berpikir rubah dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa manusia itu ada limitnya Bun. Ada limitasinya, ada limit, ada kekurangan dan kelebihannya. Maka dari itu, ketika kita mau mencoba atau memunculkan kebutuhan eksistensi, ya, sadar diri bahwa kita tuh ada kekurangannya. Kekurangan contoh misalkan kayak gini. Pengen diperhatikan sama orang lain dan sebagainya. Oke. Inilah kekurangan aku tidak bisa membuat dia itu memperhatikan aku. Kayak gitu. Aku tidak bisa membuat orang lain itu senang sama aku tidak bisa membuat orang lain itu memuji aku dan sebagainya. Maka dari itu, daripada kita fokus terhadap keterbatasan kita yang tidak bisa kita jangkau, mending fokus aja kepada limit kita, kekurangan kita. Misalkan kayak gini, aku ada kekurangan seperti ini nih, apa yang harus kita lakukan dengan kekurangan kita seperti ini? Mungkin seperti itu. Oh, berbuat baik aja, gak apa-apa, aku bisa berbuat baik, ya udah berbuat baik aja kan, kayak gitu. Aku misalkan bawa motor, lalu dipinjam sama orang lain. Ketika suatu hari aku nggak bawa motor, minta minjam sama motor teman aku, misalkan nggak dikasih, misalkan begitu. Nah, kan suka kecewa ya, sedih ya. Nah, kalau daripada fokus untuk orang lain membantu aku dan sebagainya, itu capek kan, ada kekurangan kita, ini fokus ke batas kita aja. Gimana? Oke, aku punya pikiran, apa yang harus kita lakukan nih? Oh, sewa Gojek aja misalkan. Mau sewa Gojek aja. Kalau Gojek nggak bisa, misalkan uangnya nggak cukup, oke, aku punya kaki, jalan kaki aja. Bisa nggak dari rumah, di sekolah, di tempat kerja ke rumah jalan kaki misalkan? Cukup nggak? Oh, bisa, karena saya setiap hari, setiap minggu saya suka futsal, berarti kekuatan fisik kaki saya bisa lah jalan di rumah di tempat kerja ke rumah misalkan seperti itu. Nah, artinya daripada kita fokus untuk memikirkan orang lain, mendingan fokusnya memikirkan keterbatasan kita. Kita punya batasan apa aja nih, kelebihan kita. Ini itu manfaatnya sebaik-baiknya untuk melakukan aktivitas kita. Mungkin seperti itu. Sehingga tidak ada lagi nanti ingin divalidasi dan sebagainya, nggak ada. Jadi yang pertama rubah mindsetnya. Yang kedua, sadari bahwa kita tuh ada kekurangannya. Yang ketiganya nih, yang terakhir Bun, tidak kalah pentingnya, belajar untuk ikhlas dan yakinkan apa yang Allah berikan kepada kita itu tuh yang terbaik. Mungkin seperti itu ya. Oke, terima Mungkin kasih. diskusi hari ini seperti itu dulu ya. Mungkin seperti Nanti itu. kita cari pembahasan yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan yang ada di rumah. Saya Wahyu Triyono dan istri saya ini siapa? Saya Mayang. Mayang Purnama Sari. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.